Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu dan teman-teman semuanya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini, saya Elisia Efrianda, perwakilan dari kelompok C, beserta dengan teman-teman saya, yaitu Yusuf, Alwin, Ika, Ari, Putri, Umam, dan Rehan, akan mempresentasikan mengenai pendekatan sosiologi dalam studi Islam. Nah, sebelum membahas pendekatan studi Islam secara sosiologis, terlebih dulu kita membahas apa itu sosiologi sendiri. Langsung saja, sosiologi berasal dari bahasa Latin, yaitu socius, yang berarti kawan atau teman. Sedangkan logos berarti ilmu pengetahuan. Ungkapan ini dipublikasikan pertama kalinya dalam buku yang berjudul Cours de Philosophie Positive, karangan Auguste Comte, pada tahun 1798 sampai 1857. Walaupun banyak definisi tentang sosiologi, namun umumnya sosiologi dikenal sebagai ilmu pengetahuan tentang masyarakat. Sosiologi mempelajari masyarakat meliputi gejala-gejala sosial, struktur sosial, perubahan sosial, dan jaringan hubungan atau interaksi manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Nah, mengenai penjelasan paradigma sosiologi. Sosiologi memiliki berbagai paradigma untuk mengkaji suatu masalah, sehingga sosiologi merupakan ilmu sosial yang berparadigma ganda. Adapun struktur paradigma di dalam sosiologi adalah paradigma sosiologi lahir dari teori-teori sosiolog dari masa klasik hingga era modern ini. Menurut Thomas Kuhn, mengatakan bahwa paradigma sosiologi berkembang secara revolusi, bukan secara kumulatif, seperti pendapat sosiolog sebelumnya. Kuhn menyematkan munculnya paradigma sebagai berikut, yaitu paradigma 1, normal science, anomalis, krisis, revolusi 1, sampai paradigma 2. Sehingga, paradigma sosiologi dapat berkembang sesuai dengan fakta sosial. Paradigma inilah yang akan digunakan sebagai alat untuk mengkaji studi Islam. Dalam pengkajian studi Islam, peneliti bebas memilih paradigma yang ada di dalam sosiologi untuk mengkaji masyarakat Islam. George Ritger mengetengahkan bahwa paradigma-paradigma dalam sosiologi, walaupun hasilnya berbeda, namun tidak ada perselisihan di antara paradigma tersebut selama masih sejalan dengan hukum ilmiah. Meskipun begitu, umumnya paradigma itu memiliki keunggulan pada masing-masing masalah yang dikajinya. Sosiologi pada hakikatnya bukanlah semata-mata ilmu murni atau pure science yang hanya mengembangkan ilmu pengetahuan secara abstrak demi usaha peningkatan kualitas ilmu itu sendiri. Namun, sosiologi bisa juga menjadi ilmu terapan atau applied science yang menyajikan cara-cara untuk mempergunakan pengetahuan ilmiahnya, memecahkan masalah praktis atau masalah sosial yang perlu ditanggulangi. Kemudian, ada beberapa pengertian sosiologi menurut para ahli. Yang pertama, Pitirim Sorikin menjabarkan bahwa sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan dan pengaruh timbal balik antara aneka macam gejala sosial. Misalnya gejala ekonomi, gejala keluarga, dan gejala moral. Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan dan pengaruh timbal balik antara gejala sosial dengan gejala non-sosial. Dan yang terakhir, sosiologi adalah ilmu yang mempelajari ciri-ciri umum semua jenis gejala-gejala sosial lain. Kemudian yang kedua, ada Rorschach dan Warren menjabarkan bahwa sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara manusia dalam kelompok-kelompok. Dan yang ketiga, William F. Ashburn dan Meyer F. Whitcomb menjabarkan bahwa sosiologi adalah penelitian secara ilmiah terhadap interaksi sosial dan hasilnya, yaitu organisasi sosial. 4. G.A.A. von Dorn dan C.G. Lemers
menjabarkan bahwa sosiologi adalah ilmu pengetahuan tentang struktur-struktur dan proses-proses kemasyarakatan yang bersifat stabil. Kemudian yang kelima, Max Weber menjabarkan bahwa sosiologi adalah ilmu yang berupaya memahami tindakan-tindakan sosial. Dan yang terakhir, Alan Johnson menjabarkan bahwa sosiologi adalah ilmu yang mempelajari kehidupan dan perilaku, terutama dalam kaitannya dengan suatu sistem sosial dan bagaimana sistem tersebut mempengaruhi orang dan bagaimana pula orang yang terlibat di dalamnya mempengaruhi sistem tersebut. Kemudian untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Alwi. Terima kasih. Lanjutan materi yang disampaikan oleh Elicia yaitu, dari berbagai definisi sosiologi di atas dapat disimpulkan bahwa sosiologi adalah ilmu yang membicarakan apa yang sedang terjadi saat ini, khususnya pola-pola hubungan dalam masyarakat, serta berusaha mencari pengertian-pengertian umum, rasional, empiris, serta bersifat umum, kaitannya dengan pendekatan sosiologi. Minimal ada 3 teori yang bisa digunakan dalam penelitian, yaitu teori fungsional, teori interaksional, dan teori konflik. Tapi, ada juga yang menambahkan 2 teori lainnya, yaitu teori peranan dan teori kepentingan. 4. Yaitu pendekatan sosiologi. Pendekatan sosiologi digunakan sebagai salah satu pendekatan dalam memahami agama. Hal demikian dapat dimengerti karena banyak bidang kajian agama baru dapat dipahami secara profesional dan tepat apabila menggunakan jasa bantuan dari ilmu sosiologi. Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hidup bersama dalam masyarakat dan menyelidiki ikatan-ikatan antara manusia yang menguasai hidupnya. Sosiologi mencoba mengerti sifat dan maksud hidup bersama, cara berbentuk dan tumbuh, serta berubahnya perserikatan-perserikatan hidup, serta pula kepercayaan, keyakinan yang memberi sifat tersendiri kepada cara hidup bersama dalam tiap persekutuan hidup manusia. Sosiologi adalah suatu ilmu yang menggambarkan tentang keadaan masyarakat lengkap dengan struktur, lapisan, serta berbagai gejala sosial lainnya yang saling berkaitan. Dengan ilmu sosiologi, suatu fenomena sosial dapat dianalisis dengan faktor-faktor yang mendorong terjadinya hubungan, mobilitas sosial, serta keyakinan-keyakinan yang mendasari terjadinya proses tersebut. Melalui pendekatan sosiologis, agama dapat dipahami dengan mudah karena agama itu sendiri diturunkan untuk kepentingan sosial. Dalam Al-Quran misalnya, kita jumpai ayat-ayat berkenaan dengan hubungan manusia, sebab-sebab yang menyebabkan kesengsaraan. Semua itu jelas baru dapat dijelaskan apabila yang memahami mengetahui secara sosial pada saat agama itu diturunkan. Contoh dalam agama Islam dapat dijumpai peristiwa Nabi Yusuf yang dahulu budak, lalu akhirnya bisa jadi penguasa Mesir. Sebagai contoh, untuk menjawab mengapa dalam melaksanaan tugasnya, Musa dibantu oleh Nabi Harun. Maka hal ini baru dapat dijawab dan sekaligus dapat ditemukan hikmahnya dengan bantuan ilmu sosial. Tanpa ilmu sosial, peristiwa-peristiwa tersebut sulit dijelaskan dan sulit pula dipahami maksudnya. Disinilah letaknya sosiologi sebagai salah satu alat dalam memahami ajaran agama. Pentingnya pendekatan sosiologis dalam memahami agama dapat dipahami karena banyak sekali ajaran agama yang berkaitan dengan masalah sosial. Besarnya perhatian agama terhadap masalah sosial ini selanjutnya mendorong kaum agama memahami ilmu sosial sebagai alat untuk memahami agamanya. Sekian penjelasan materi tentang pendekatan sosiologi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.